nggak Kak? Biaya hidup dan culture di sana gimana dong Kak? Hidup di sini friendly nggak sih untuk muslimah yang berhijab? Atau jangan muslimah doang sih, untuk yang beragama Islam dan muslimah yang berhijab? Oke. Mungkin yang tadi dulu, biaya hidup dan culture. Di sini ya? Khusus di sini. sini. Kalau di sini dibandingkan dengan kota-kota besar lebih murah. Jauh lebih murah. Kayak misalkan kita makan itu 5.000 pun kalau misal di restoran itu masih ada. Iya, Tapi kalau misalkan porsinya gede. Iya, itu porsinya gede. Kalau misal kalian di kota-kota besar, kayaknya minimal 7.000 nggak sih? Kayak minuman aja kan. Minumannya mahal. Minuman kayak misal di kafe-kafe gitu tuh mahal. Di sini kita masih bisa loh dapat yang 3.000. Minuman tuh banyaknya 6.000, 7.000 Iya, ke atas. 9.000 malah waktu itu, iya. Itu mahal banget. Kalau misalnya kita bener-bener ikutin one, maksudnya nggak kita convert, sebenarnya masih kehitung murah. Murah banget, iya. Pokoknya jangan kalian convert aja itu. Karena kan kalian juga bakalan dapat uangnya dari sini kan, bukan dari Indonesia. Culture-nya bener-bener apa ya? Kalau di sini sih sebenarnya nggak begitu kerasa, tapi kalau waktu kita ke Seoul bener-bener kerasa culture yang pali-palinya. Benar. Itu aku apa ya? Sebenarnya aku juga sebelum berangkat ke sini tuh udah pernah dengar, udah sering banget gitu kan dengar, cuma aku ngerasanya ya enggak bakal secepat itu. Tapi ternyata ya memang beneran cepat. Terutama kalau misalkan lagi kayak di jihad, Iya, bener. itu kayak Bisa. ya ampun. Di Bus tuh ya, bus di sini atau taksi itu semuanya yang kayak cepet banget larinya. Oh, mungkin itu bisa jadi tips ya untuk yang baru datang. Kalau misalnya naik bis, sebisa mungkin duduk. Jangan berdiri, itu salah banget. Mungkin kalian ngelihat orang-orang sini, warga lokal yang kalau berdiri itu bisa Ya main udah, HP, gini itu aja gitu. bisa seimbang mereka guys. Tapi kita sebagai foreigner, mungkin foreigner lain juga mengalami juga itu yang kayak mau jatuh gitu, kayak kesini gitu. Bener-bener. Ini pun taksi pun akan aman kalau pakai seat belt. Iya, bener banget. Itu parah sih taksinya. Oh ini delivery order juga itu cepet banget. Tapi itu sih enaknya pali-pali itu. Terus kayak misalkan take paket, paket itu bisa 2 hari loh. Keren Iya. kan? Misalnya sekarang pesan misalnya siang nih pesan, besok siangnya udah bisa nyampe. Iya, itu bisa nyampe. Itu culture shock sih. Karena kan kita di Indonesia biasanya tuh 3 sampai 4 hari atau paling lamanya 2 minggu. Atau paling cepet tuh 2 hari. Iya, gitu. Jadi biasanya. Di sini bener enaknya sih gitu. Sama apa ya? Kalau kita butuh sesuatu, entah itu dokumen atau apa, beneran cepet juga. Sebenarnya tergantung juga sih, lagi banyak yang meminta, banyak yang membutuhkan dokumen atau enggak. Orang-orang sini tuh, aku udah mulai ngerasa sih kayak yang belajar itu. Jadi mereka kayak ibaratnya kita nih di sini itu kan ngelihat orang pada belajar semua kan. Terus mungkin dari warga lokal pun ngelihat orang belajar juga, oh dia kayak ada khawatir gitu loh. Paham nggak? Jadi kayak misalkan, takutnya dia udah belajar sampai sana, kita masih di sini gitu. Ya nggak mau kalah. Jadi akhirnya kan kita juga ya mau belajar lebih awal juga gitu. Gitu sih culture-nya. Iya. Karena aku tidak seperti itu. Aku ngerasa kayak gitu. Karena apa ya? Aku emang witness gitu. Aku emang melihat, cuma belum tersentuh hatinya aja aku untuk belajar. Jangan ditiru. Lokal. Culture lainnya ada nggak? Mungkin kalau udah ini sih masuk kuliah, itu beneran alkohol. Bener. Kayak apa-apa sul gitu ya. Kayak minum. Apa ya? Misalnya ada suatu acara, makannya pasti ada alkoholnya. Sebenarnya aku juga nggak bisa detail sih, karena aku pun selalu maksudnya sebenarnya aku pengen ikut gitu, maksudnya di bagian mereka ya. Kan kita ada cola gitu kan, ada jus kayaknya agak jarang sih cola lah. Dan aku juga karena pencinta cola, jadi nggak masalah. Awalnya tuh pengen kayak
ya maksudnya ya biar bergabung aja gitu. Tapi waktu kegiatan gitu tuh selalu aja ada kegiatan lain. Entah itu ada kelas, entah itu biasa. Jadi kayak Iya kayak nggak diridoi aja gitu sama Allah. Terus Gitu. soalnya kalau di sini memang ada budayanya gitu loh. minum. Ada budaya minum tuh ada. Bahkan di kampus kita aku pernah dengar ada matkul tentang alkohol dan culture. Oh, jadi bukan dongari ya? Kalau kan Beneran soalnya matkul. aku pernah nonton kayak acara variety show gitu, bukan variety show, program lah, satu program itu tuh dia lebih ke dongari, jadi kayak ada dongarinya gitu. Kalau kita berarti UKM lah ya, bener-bener mata kuliah ya, pure mata kuliah. bener-bener mata kuliah. Dan itu katanya sih banyak peminatnya karena profesornya beneran ngebeliin alkoholnya. Oh iya, dan itu kayak misalkan sekalipun yang mahal tetap bakalan dibeliin gitu ya. Katanya sih gitu. Wah, itu menarik sekali ya. Sayang aja gitu. Tapi nggak bisa minum. Aduh. Terus Sama tadi apa tuh? Live di sini tuh friendly untuk muslim dan apakah untuk yang berhijab juga? Aku selama ini ngerasa di sini tinggal aman. Bener. Tapi memang ada aja sih beberapa, misalkan kita kayak pergi ke mana gitu, ke tempat yang bukan tempat tinggal kita, atau bahkan di tempat tinggal kita pun misalkan ada yang kayak kakek-kakek atau ibu-ibu gitu kan, yang mereka nggak ngomong yang macem-macem, tapi cuman kayak ngeliatin gitu loh, kayak Karena penasaran itu apa sih iya, gitu kan. gitu, ini apa sih gitu, kayak yang definisi ini loh, aku pernah banget waktu itu di Onyang. Apa? Aku diliatin, jadi kayak pas waktu itu mau ke zebra cross gitu. From head to toe? Enggak. Jadi lebih kayak aku nih posisi si kakeknya nih, kamu aku kan, aku ngeliatin gini aja bener-bener. Kamu tahu gak sih yang kayak kita nungguin lampu merah Tapi diliatin orang. iya, tapi dia ngeliatin sendirian gitu loh. Berarti kayak cuman gini aja gitu, nggak yang nanyain atau apa. Mungkin dianya juga mengiranya kita nggak bisa bahasa Korea, jadi kan mau nanya pun mereka juga takut kali ya gitu, nggak ngerti juga, jadi hanya bisa melihat. Tapi sejauh ini nggak ada yang gimana sih, aman. Bener sih, aku juga, maksudnya kita kan di Asan, di kota namanya Asan, aman. Waktu ke Seoul, ke Busan, ke Gwangju aku aman. Kamu kan udah pernah kemana-mana ya. Menelusuri, mencoba dikit-dikit. Terus aman semua sih. Bahkan di kelas pun mungkin spill sedikit. Aku di kelas international student sendiri. Sekarang sih ada satu orang lagi cowok, cuma tetap aku yang berhijab sendiri. Nah di situ nggak ada, dan aku juga nggak pernah ngerasain rasis. Entah itu dari mahasiswanya atau dari profesornya, sama sekali nggak ada. Mungkin kalau dari apa ya, bukan rasis sih, cuma emang yang namanya juga perkelompokan, bergenggeng gitu kan emang wajar gitu kan, karena itu kan lebih ke personalitinya kita cocok nggak gitu satu sama lain gitu, bukan ke yang rasis atau gimana. Karena aku misalnya kalau aku nanya tentang pelajaran itu tetap dijawab dengan Shinjo tuh apa ya, baik, nggak baik, ramah, dengan baik dan ramah gitu. Bahkan sekarang apa ya, mungkin waktu awal tuh mereka masih ragu banget kayak karena aku juga kan masuknya semester 2. Kayak ini siapa sih tiba-tiba orang asing masuk kelas gitu tiba-tiba kan. langsung semester 2 gitu kan. Masuknya semester 2. Jadi merekanya emang lebih ragu gitu. Cuma untuk sekarang mulai semester baru, sebenarnya merekanya yang langsung ini sih, langsung ngajak ngobrol. Waktu itu juga ada acara, jadi apa ya, kita ngumpul dulu penjurusan, baru ke tempatnya, ke venue acaranya. Nah itu butuh perjalanan dan aku ngobrol, merekanya yang ngajak ngobrol duluan gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih bukan, waktu awal sendiri itu bukan karena rasis ya, karena itu butuh adaptasi. Iya butuh adaptasi, sama mereka juga mungkin bingung gitu ngiranya ini gimana kalau dia nggak bisa nggak lancar gitu bahasa Koreanya, sementara kita nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Bener. Tapi ternyata ya mereka butuh waktu aja sih. Iya bener kok. Dan apalagi aku juga sekarang sih nyerocos gitu kan, cuma maksudnya tuh untuk orang-orang baru gitu tuh susah untuk basa-basi, susah untuk ngeduluin gitu, nanya pertanyaan duluan. Selain yang penting tuh aku nggak bisa, makanya aku diem.
gitu sih. Nggak ada sih pokoknya. Even kalian misalkan mau izin sholat pun Bisa dibolehin kok, dibolehin banget malah. selama kitanya sopan juga sih. Iya, sama nilainya. kita yang sopan. Terus juga kita kayak detail dijelasinnya gitu. Kayak misalkan ini tuh waktunya sholat, terus boleh nggak itu minta waktunya 5 menit atau 3 menit atau 10 menit gitu buat sholat. Bener-bener. Gitu tuh. Oh, sama ini paling. Ini nggak tahu ya di kampus lain, cuma waktu itu aku pernah yang volunteer itu. Yang volunteer dan itu dapat makanan. Nah, makanan itu aku udah ragu dong. Oh iya. Aduh, ini babi Ada, bukan nggak ya? Terus mungkin Sonseng님nya tuh udah ngeliat raut muka yang bingung, langsung bilang, "Enggak, ini semuanya ayam sama sapi kok." Oh. Kita maksudnya karena kita tahu yang volunteer itu ada yang muslim, ada yang nggak bisa makan babi, semuanya nggak ada babi kok, semuanya ayam sama sapi. Iya. Itu enaknya kampus kita, Wah. bener-bener. Iya, terus waktu itu juga aku jadi peserta kan. Jadi kayak wah, sapi nih gitu. Oke. Beneran, dan itu enak banget. Iya, itu enak banget sih, the real. Lanjut. Intermezzo dulu aja nggak apa. Berapa harga outfit awarding kak? Aduh, Berapa? coba kamu berapa? Kerudung berapa ya? Kudung kan ini kita bawa dari Indonesia. Iya, yang kan outfit sekarang. Outfit sekarang nih Ya outfit sekarang aja lah. murah loh. Asli murah. Ini sale. Aku beli ini Kamu beli di Korea? Atau enggak? di Korea. Ini semua di Korea. Atau enggak ini deh, yang baju yang paling mahal yang pernah dibeli. Baju yang paling mahal Berapa won? pernah dibeli ya? Oh, yang paling mahal itu berarti yang Coat. Yang Berapa tuh? coat itu dia sekitar aku lupa harganya berapa, 35 atau 40 gitu. Iya, sekitar segituan. Aku Tapi kalau baju- BTW coat itu segitu tuh murah. Iya. Heeh. Makanya mungkin untuk nanti di convert mahal, tapi Iya. untuk sini yang murah. Kalau kamu? Aku kayaknya nggak pernah lebih dari 30.000 tadi. Paling 27 karena aku pencari diskonan. Iya, siapa sih yang gak suka sama Sumpah diskon? ini kayak kalau nggak salah harga asli kemeja blus ini tuh 20-an, terus aku beli cuma 7.000-an gitu. Iya. Terus juga kayak kalian misalkan baju ya, kalau aku sih nggak masalah ya, yang penting berguna dan nyaman aja di akunnya. Jadi kayak nggak perlu yang sampai mahal gitu. Spill the very honest truth of living in South Korea as a GKS awardee. Oke, kamu. The very honest truth of living in South Korea is that sendiri. Iya. Maksudnya ya kita berteman, kita nggak musuhan, kita sama-sama dari Indonesia, tapi kayak ya udah apa-apa tuh tetap sendiri. Tetep iya. Apalagi balik kita beda kan, Iya, walaupun kita sama nih ya, dan kita maksudnya sekamar. sekamar, tapi ya Beda. beda. Jamnya tuh beda. Jadi kayak misalkan kita kadang misal pengen kemana gitu ya bareng, itu kayaknya sekarang ini gak sih, baru sekarang ini kayak kita main lagi gitu. Sebenarnya sebelum ini sih, sebelum gegang, sebelum semester paling. Paling itu, karena yang kemarin itu pun aku kayak banyak waktu di luar, kayak misalkan persiapan ujian atau kelas-kelas tambahan itu kan. Terus kamu juga kelas sampai sore lah, kegiatan juga kan. Jadi buat nyocokin waktunya tuh susah. Mungkin nanti kalau kamu udah bener-bener kuliah degree, mungkin nanti bisa. Iya, Bakal mungkin lebih, maksudnya waktunya nggak bakal sebeda itu. Kayak kalau sekarang tuh beneran beda. Kayak kamu kelas sampai siang, sementara aku siang sama sore masih ada kelas. Terus misalnya kamu keluar, atau kamu ke Dosoguan, kamu ke library, waktu datang aku tidur. Iya, Waktu kamu datang aku tidur. Bener. Terus tadi yang pertanyaan harnessing yang SGKS ya. Iya, SGKSRD awardee. Sejujurnya ya, mau bilang kayak kita misalkan nih ya, Apa tuh? Mau bilang nggak enak, tapi enggak, bukan. Jadi kayak lebih ke ada beban tersendiri gitu loh. Kayak Bener. apa ya, misal kita mau kemana-mana tuh kayak, kalau aku sih ya lebih ke jaga attitude, terus juga kayak mempertahankan nilai kita ya, walaupun misalkan nggak yang harus bagus banget, tapi ya sebenarnya seenggaknya nggak strict banget sih nilainya. nggak strict banget, cuman seenggaknya kita bisa
ya jangan sampai mempermalukan pihak yang sudah memberikan kita beasiswa gitu sih. Karena kalau udah gitu kan yang ada nanti kita yang ditendang dari negara iya sini. betul, kita nggak bisa lagi hidup di sini. Sama paling itu sih ya sih kalau GKS awardee adalah beban nilai. Nah itu bener. Sebisa-bisanya kita Korean, selancar-lancarnya kita Korean, tapi akademik kan beda ya. Iya gitu. Itu sih lebih ke nilai, tapi sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di kampus lain. Cuma kalau di kampus kita di SCH aku pernah dengar bahwa penilaian untuk foreigner sama bukan tuh agak sedikit berbeda, tapi detailnya nggak tahu. Iya kayak gimana? Karena itu ya tahu juga kan Pihak. yang nilai Iya, Gilsunim gitu kan kayak ya jadinya. udah gitu. Bener-bener. Tapi itu sih nilai, karena apa ya, mungkin spoiler dan menakut-nakuti. Boleh. Kalau- Bukan menakut-nakuti sih, lebih ke kayak memotivasi aja dan gitu. mungkin memperkuat motivasi. Kan kalau di Indonesia gitu nggak sih? Apa tuh? Yang kayak Jadi kalau udah nilainya misalnya A, B, C, misalnya A 90 ke atas, B 80 ke atas, ya udah berapapun orang yang dapat 90 tuh semuanya bakal A. Gitu nggak? Jadi ada kayak yang range-nya misal A tuh dari sekian sampai sekian gitu. Iya. Gitu Kayak doang. Kayak Nah, gitu doang. kalau di sini tuh enggak cukup nilai gitu doang. Jadi Ada meskipun tambahannya. meskipun nilainya misalnya 95, yang pasti dapat A gitu. Iya. Entah itu A+ atau A. Maksudnya kan masih family-nya A gitu. Tapi itu nanti enggak semua orang yang dapat 95 itu bakal dapat A. Karena dia ada kuotanya. Jadi A tuh A Ada dan A+ berapa tuh cuma berapa persen dari kelas. Gitu. Jadi misalnya satu kelas semuanya bagus, misalnya 80 ke atas semuanya. Berarti kan harusnya A sama B dong. Tapi enggak gitu konsepnya. Aku Jadi baru tahu. nanti diurutin. Udah diurutin itu sesuai urutan ranking yang terakhirnya itulah berapa orang pertama A+, berapa orang kedua A, dan meskipun tadi nilainya 80, tapi kalau ada urutan paling akhir dia bisa dapet F. Itu meskipun 80 ya. Jadi nggak cukup nggak cukup kita nilainya bagus. Aduh, Karena ada kuotanya yang tadi. Langsung shock dia. aku harus mempersiapkan diriku. Gitu. Semuanya kalau nggak salah. Maksudnya kalau di kita Kita ya di sini ya. dan di jurusan, maksudnya di matkul jurusan juga semuanya kalau nggak salah kayak gitu. Aku baru tahu tuh. Gitu. Jadi dan pasti penilaiannya tuh pasti harus ada yang dapat F. Gitu. Entah itu siapa ya. Entah yang itu dapet siapa, si F-nya entah itu berapanya pun juga aku pasti ada. kurang tahu detailnya. Tapi kayak tadi pokoknya harus ada yang dapat A, harus ada yang dapat F juga. Meskipun kita nilainya udah gede. Aduh sakit banget gitu jika udah kayak gitu. Aduh, ya Makanya ampun. tadi nilai itu sangat beban. Iya, itu sih terjawab sudah. Pokoknya semangat aja dulu di language program. Saya Iya. Semester depan bisa ya masuk kuliah. bisa lah, bisa. Gimana cara dapetin GKS, gimana caranya jadi awardee GKS? Sebagaimana tuh? Caranya adalah kita daftar dulu beasiswanya. Kalau misalkan kita nggak daftar beasiswanya, ya kita mau gimana mau jadi awardee gitu. Iya sih, karena apa ya? Kalaupun misalnya kita bilang, misalnya ini tips jitu untuk jadi awardee GKS tuh kayak nggak bisa juga, karena kan Iya benar. kualifikasi pendaftar di tiap tahun kan berbeda-beda. Beda-beda. Jadi mungkin untuk di kita kualifikasi sekita ini mungkin yang bisa jadi awardee gitu. Tapi untuk tahun kedepannya kan kita nggak nggak tahu. juga nggak iya kan, nggak tahu. Dan juga sebenarnya apa ya, nggak ada yang pastinya juga sih. Iya. Lebih pokoknya ini kan di guideline tuh suka ada objektif, tujuan iya. kenapa GKS ini ada, kenapa GKS ini dibuka, Iya, benar, gimana benar. caranya kita fit in dengan visi misi GKS itu. Karena pasti ya kalau misalnya nilainya 100, topik 6, ayat 9 gitu, tapi enggak sesuai sama visi misi GKS ya Percuma dong. percuma. Maksudnya Enggak. kan tiap beasiswa tuh Pasti punya ada ini. tujuannya masing-masing. Kalau misalnya enggak
kalau misalnya berlawanan ya gimana juga gitu kan. Betul. Dan nanti kayak misalnya tiap tahun berapa tahun sekali ya, mungkin kayak setahun sekali gitu pasti ada perubahan gak sih? Iya, Kayak dari kita itu juga kayaknya ada yang maksudnya angkatan kita tuh kan peraturannya sedikit berbeda dari angkatan sebelumnya, dan tahun yang setelah kita pun Suka ada perbedaan gitu. ada perbedaannya. Bener. Gitu. Dan yang pasti persaingannya semakin ketat juga sih, karena sekarang tuh ini loh Put, kayak Korea tuh, study di Korea tuh yang lagi melejitnya gitu kan, karena kan dari orang-orang Padahal suka realitanya orang-orang suka K-drama, orang-orang suka K-pop, kita juga kan suka K-pop, K-drama gitu. Banyak orang yang berbondong-bondong berbondong-bondong nggak tuh berbondong-bondong untuk mencari tahu tentang beasiswa gitu. sama ini juga sih, nggak tahu ya kalau negara lain, tapi kalau dari Indonesia kalau aku lihat maksudnya yang seliweran, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, entah itu dengar dari teman-teman tuh, banyak orang yang udah lebih terbuka, maksudnya lebih pengen juga untuk mencari ilmu dibanding sebelumnya. I see. Gitu. Dan apa ya, kalau sebelumnya tuh aku di lingkungan aku dulu lebih ngerasa kayak pengen kuliah atau pokoknya istilahnya pengen belajar lah, tapi nggak punya duit. Oh ya udah gitu. Sementara sekarang tuh udah ada kayak usaha iya gitu, ada usaha nyari beasiswa lah, udah ada usaha misalnya atau nggak kerja dulu lah, lebih banyak gitu usaha itunya tuh. Kalau di lingkungan aku kayak gitu. Jadi ya bahkan teman aku pun yang nggak pengen, mungkin bukan nggak pengen, mungkin nggak tertarik dan nggak tertarik ke Korea tuh tiba-tiba kayak kok jadi pengen gitu. Iya, Dek, gimana caranya gitu. Bantuin. Tapi ada sih emang bener juga kok dari teman-teman aku kan? Atau meskipun kayak dari saudara-saudara juga, aku seneng sih misalnya ibaratnya aku memotivasi mereka untuk mempersiapkan dari sedini mungkin. Kayak misalnya dari yang masih TK lah, dari yang masih SD. Nggak TK juga nggak sih, kasian banget. Tapi ya maksudnya seenggaknya ada kayak pandangan nih, sih. tantenya tuh misalkan kuliahnya di luar negeri atau dapat beasiswa. Mudah banget itu buat anaknya. Tapi misalkan anaknya kayak fine aja, justru bagus gak sih? Iya gitu. Tapi aku senang juga kok bisa memotivasi kalian untuk, makanya dia akhirnya buka channel. Buat kalian yang mau daftar beasiswa manapun, siapin dari jauh-jauh hari. Ibaratnya bukan jauh-jauh hari itu adalah bukan yang mepet banget gitu loh. Kalau dari aku ini sih, mungkin karena aku juga pernah dapet pertanyaan beberapa. Tapi aku nilainya segini, kira-kira bisa lulus nggak? Aku nggak punya sertifikat, kira-kira bisa lulus nggak punya pengalaman, no life atau sebagainya. Kalau dari aku sih, kalau emang ngerasa misalnya kuliah di Korea, maksudnya aku ini fokusin ke Koreanya aja kali ya sama GKS. Kalau misalnya kuliah di Korea itu emang menurut kamu jalan yang terbaik untuk kamu ya, bukan terbaik di mata kamu, tapi terbaik untuk kamu. Itu ya udah daftar aja. Kalau misalnya gimana sama masalah yang tadi, kalau misalnya masih ada waktu untuk memperbaiki atau misalnya menambah value, ya udah tambahin aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, udah mepet misalnya, atau enggak misalnya kita udah coba, kan biasanya suka ada volunteer kan biasanya jadi nilai plus kan. Bener. Misalnya kita udah coba daftar volunteer tapi kitanya juga nggak lulus di volunteer itu dan udah mepet gitu sama pembukaan. Kalau misalnya kayak gitu gimana ya udah kita gimana caranya kita nampilin versi terbaik kitanya. Makanya tadi waktu personal statement aku milih dulu sisi mana sih yang mau aku tunjukin gitu. Nah dari situ ya udah gitu, karena misalnya tadi yang aku bilang background aku gelap karena keluar. Karena itu menurut kamunya aja. Iya, karena menurut aku gelap. Keluar di tengah jalan waktu kuliah. Terus tiba-tiba pengen kuliah di luar pakai beasiswa, maksudnya udah gelap dong, kayak nggak mungkin gitu. Cuma gimana caranya kita si story-nya itu bisa disampaikan dengan baik aja. Di up-nya itu ya, di show. Enggak harus kita berbohong, jangan berbohong, tapi kita
covernya aja Iya. dibaikin gitu. Benar. Dan kayak apa adanya aja deh gitu. Kalau misalkan kita ceritain diri kita, jangan sampai kita tuh nambahin kayak yang berlebihan Jangan apa gitu, jangan. nanti bahaya di interview. Gitu aja sih. Udah, ada lagi. Udah Makasih banget buat kalian yang emang udah kasih pertanyaan ke kita. terus juga nonton sampai akhir. Iya, nonton sampai akhir. Ada yang gak jelas ya. Ini kita sampai makan sambil sampai gelap. sampai sunrise. gelap. Ini BTW udah maghrib. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.